Universitas Krishna Dwi Payana. Beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur 13077. Memiliki program studi dan prospek kerja yang gemilang, akuntansi, arsitektur, ilmu hukum, administrasi niaga, administrasi negara, teknik informatika, manajemen, sistem informasi, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, magister ilmu hukum, magister manajemen, magister ilmu administrasi, magister manajemen teknologi, magister Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Next Level Academy ingin mempresentasikan pitch deck kami. Saat ini kami bergerak di bidang penyedia jasa aplikasi teknis terkhusus aplikasi AutoCAD untuk saat ini. Dan tagline kami yaitu membangun kompetensi menyongsong era industri 4.0. Lanjut tentang kami. Next Level Academy adalah pusat pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan, teknis, dan profesional. Didukung oleh instruktur yang berpengalaman serta materi yang sangat terstruktur. Kami hadir sebagai penyedia pelatihan untuk aplikasi AutoCAD bagi mahasiswa dan pekerja untuk memperkuat keterampilan teknis pada industri 4.0. Khususnya di bidang konstruksi, di mana penggunaan teknologi yang semakin vital. Di sini terdapat visi dan misi kami. Visi kami yaitu menjadi mitra terpercaya dalam pengembangan keterampilan teknis dan profesional, serta berkontribusi pada kemajuan dunia kerja di Indonesia. Misi kami itu adalah menyediakan pelatihan berbasis teknologi terkini yang mudah diakses oleh semua kalangan, membantu pemula dan profesional meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja, mengintegrasikan praktik terbaik industri ke dalam setiap program pelatihan. Lalu lanjut ke masalah dan solusi yang akan kita hadapi. Yang pertama yaitu masalahnya. Masalah yang kita hadapi yaitu pertama, keterampilan teknis yang kurang memadai. Lalu, kesulitan akses pelatihan yang berkualitas, kurangnya sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri, lalu adanya kesenjangan antara teori di kampus dan di industri. Lalu solusi yang kami sediakan yaitu program pelatihan yang terstruktur dan praktik, pelatihan fleksibel, yaitu terdapat pelatihan offline dan online, lalu sertifikasi resmi dan pengakuan oleh industri, dan menargetkan mahasiswa kolaborasi dengan kampus. Baik, selanjutnya di Next Level Academy kami memiliki target pasar, yaitu pelajar atau mahasiswa teknik dan pekerja. Untuk pelajar atau mahasiswa teknik, terlebih di jurusan sipil, arsitektur, elektro, dan mesin, yang membutuhkan pelatihan AutoCAD sebagai penunjang pelajaran mereka. Yang kedua itu ada pekerja, tenaga kerja yang sudah terjun di bidang konstruksi, arsitektur, atau engineering, yang ingin meningkatkan keterampilan teknis mereka di bidang tersebut. Selanjutnya, untuk pelatihan tersebut dapat terdiri dari pelatihan secara offline dan pelatihan secara online. Pelatihan secara offline ini kami mengkhususkan untuk daerah Jabodetabek yang ingin melakukan pelatihan secara offline dapat menghadiri kantor kami di daerah Jatiwaringin. Sedangkan untuk pelatihan secara online, kita menargetkan untuk seluruh Indonesia yang dapat bergabung melalui Zoom Meeting ataupun Google Meeting. Selanjutnya ada strategi pasar. Di strategi pasar ini, kita telah membagi menjadi 3 poin, yaitu pemasaran digital, kemitraan strategis, dan pendekatan secara langsung. Untuk pemasaran secara digital, kami memiliki konten edukasi dan promosi melalui akun Instagram kami di Next Level Academy. Selanjutnya ada kemitraan strategis. Kami bekerja sama dengan SMK
dan universitas di daerah Jakarta, serta berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di bidang konstruksi ataupun engineering. Selanjutnya ada pendekatan secara langsung. Kami melakukan outreach ke komunitas profesional teknik dan arsitektur, mempresentasikan langsung ke perusahaan atau sekolah maupun universitas untuk menawarkan corporate training kepada mahasiswa atau pelajar. Selanjutnya, kami melakukan penyebaran flyer ke masyarakat umum agar lebih menjangkau ke masyarakat. Selanjutnya, Next Level Academy memiliki beberapa kompetitor seperti Udemy dan YouTube. Di sini kami telah memberikan beberapa poin sebagai pembanding antara Udemy, YouTube, dan Next Level Academy. Di Next Level Academy, kami memiliki harga yang memang sedikit lebih tinggi dibanding Udemy dan YouTube. Namun, dari segi interaktif, di Next Level Academy, kita bisa melakukan interaksi dari instruktur kepada peserta yang tidak didapatkan di Udemy ataupun YouTube. Kami juga menyediakan kuis sebagai sarana pelatihan bagi peserta yang ingin meningkatkan kompeten mereka yang tidak didapat di YouTube. Di Next Level Academy juga memiliki sertifikat sebagai acuan pertanda bahwa peserta tersebut telah berkompeten di bidang tersebut yang tidak didapat di YouTube dan yang lainnya. Berikutnya adalah poin regulasi bisnis. Next Level Academy memiliki beberapa poin regulasi bisnis. Yang pertama adalah perizinan dan legalitas. Di sini Next Level Academy telah memiliki legalitas pada 6 Januari 2025 dan telah dilengkapi dengan dokumen NPWP, SIUP, TDP, SKDP, dan Akta. Selain itu, kami memiliki kantor di wilayah Jatiwaringin. Kemudian kami juga mematuhi peraturan perpajakan termasuk PPh dan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya pada poin pengelolaan materi pelatihan, semua materi kursus Next Level Academy sesuai dengan standar pendidikan dan etika profesional. Kemudian Next Level Academy tidak menggunakan materi berhak cipta tanpa izin resmi, serta materi pelatihan Next Level Academy diperbarui secara berkala minimal 1 tahun untuk menjaga relevansi. Selain itu, berikutnya adalah regulasi kebijakan instruktur dan tim pengajar. Instruktur dan tim pengajar pada Next Level Academy memiliki sertifikat atau pengalaman yang relevan di bidang pelatihan terkhusus pada saat ini AutoCAD. Kemudian, para instruktur menyepakati kontrak kerja yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjaga kualitas dan profesionalisme dalam setiap sesi pelatihan. Kemudian, pada poin regulasi untuk pendaftaran dan pembayaran, para peserta wajib mendaftar melalui saluran resmi Next Level Academy yang disediakan baik pada website dan pada website resmi Next Level Academy. Kemudian, untuk biaya kursus harus dibayarkan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak ada pengembalian dana kecuali dalam kondisi khusus yang telah disepakati. Berikutnya, untuk kebijakan privasi dan data peserta, Next Level Academy hanya menggunakan informasi pribadi peserta untuk keperluan administrasi dan promosi internal, serta tidak membagikan data peserta kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis ke peserta. Serta untuk poin terakhir, pelaksanaan kursus, jadwal pelatihan akan dirilis 14 hari sebelum kegiatan pelatihan dimulai dan perubahan jadwal akan diinformasikan 3 hari sebelum pelatihan. Serta jika Next Level Academy melakukan pembatalan, maka peserta berhak mendapatkan jadwal pengganti atau pengembalian dana secara utuh. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang produk dari bisnis kita, yang dimana kita mempunyai produk itu mempunyai 2 pelatihan, yaitu secara offline maupun secara online. Yang dimana di pelatihan tersebut kita mempunyai beberapa paket. Yang pertama ada paket architectural toolset, yang kedua paket mechanical toolset, yang ketiga paket map 3D toolset, serta paket electrical toolset, paket plate 3D toolset, dan serta paket roster design toolset. Nah, di mana skema pelatihan kita itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pelatihan paket basic akan dilaksanakan setiap bulannya baik secara offline maupun online. Yang kedua, paket pelatihan paket toolset akan dilaksanakan setiap bulannya secara bergantian
dengan 3 toolset pertama dilakukan secara offline dan 3 toolset berikutnya akan dilakukan secara online. Berikutnya adalah harga produk dari bisnis kita, yang dimana tadi kita mempunyai 2 paket, yaitu paket secara offline maupun secara online. Nah, di mana di paket offline kita itu mempunyai harga sebagai berikut. Yang pertama, di harga offline harga acuan kita itu sekitar 250.000, dimana ditambah dengan markup 10% di akhir dan pajak PPN 12%, itu harganya menjadi Rp305.000. Yang dimana harga paketnya, yang di paket basic harga acuan itu 600.000, di harga akhir di acuan 10% plus PPN 12% menjadi Rp732.000. Nah, di paket arsitektural toolset, paket mechanical toolset, paket map 3D toolset, serta paket map electrical toolset, dan paket blend 3D toolset, dan paket raster design toolset, harga acuan itu sekitar 1 juta. Dimana di harga akhir acuan markup 10% serta PPN 12% itu menjadi Rp1.220.000. Nah, di harga rincian online di biaya sekitar 200.000 harga acuan ya, yang harga akhirnya dengan acuan markup 8% serta PPN 12% itu menjadi Rp244.000. Nah, di harga paket basicnya itu harga acuannya Rp480.000, di harga akhirnya menjadi Rp585.600. Nah, di paket arsitektural toolset serta paket mechanical toolset, paket map 3D toolset, dan paket map electrical toolset, dan paket blend 3D toolset, paket raster design toolset, harga acuan itu sekitar Rp800.000, yang di harga akhirnya dengan acuan markup 8% serta PPN 12% itu menjadi Rp976.000. Nah, harga online itu jauh lebih murah dibanding harga offline, karena dia bisa lewat daring, dan ketika offline itu harus datang ke lokasi pelatihan. Nah, kita juga mempunyai 2 pilihan paket lagi untuk paket anak sekolah dan paket perusahaan, yang dimana paket pelatihan basic dengan 35 siswa itu sekitar Rp7.500.000, dan paket pelatihan perusahaan dengan paket pelatihan basic 30 karyawan itu harganya Rp15 juta, dan biaya pelatihan 1 toolset 30 karyawan itu sekitar 20 juta. Berarti kalau sekitar kita mempunyai 6 paket, berarti sekitar dikali 6 aja 20 juta itu untuk 30 karyawan. Nah, berikut itu ada di bisnis model Canvas. Di key partner kita mempunyai instruktur, sekolah atau universitas, dan perusahaan konstruksi Indonesia, serta lembaga pelatihan kerja pemerintah. Nah, di key aktivitas kita, pertama itu kita mempunyai rekrutmen instruktur, yang kedua pengembangan materi pelatihan, terus yang ketiga itu ada desain dan penyusunan kurikulum, yang keempat penyediaan sertifikasi dan evaluasi pelatihan, yang kelima di pengembangan dan pemeliharaan platform teknologi. Nah, di key resource kita itu yang pertama ada di konten dan kurikulum pelatihan, yang kedua di instruktur dan tim pengajar, di ketiga fasilitas pelatihan offline. Lalu di value proposisi, yang pertama itu kita instruktur yang berpengalaman, karena harus menjadi batasan kita di awal, dimana ketika kita mempunyai instruktur yang pengalaman, mungkin para member akan lebih senang dan lebih mudah memahami secara materi. Yang kedua, materi yang mudah dipahami. Yang ketiga, konsultasi materi setelah pelatihan. Yang keempat, fasilitas pelatihan offline yang nyaman. Yang kelima, biaya pelatihan online yang lebih murah. Dan yang keenam itu diskon kita up to 15%. Yang terakhir itu bisa diangsuran biaya pelatihan khusus persorangan. Nah, di customer relationship kita, yang pertama itu kita memberikan promo dan diskon biaya pendaftaran. Yang kedua itu promo bundle paket, dan ketiga itu tersedia snack ketika pembelajaran offline. Itu hanya berlaku di lokasi offline ya. Yang keempat itu mendapatkan sertifikasi serta akses modul pelatihan. Nah, channel kita itu hanya 2 aja. Yang pertama di media sosial kita bermain, dan kedua itu di webinar dan workshop online. Terus di customer segment kita, yang pertama itu di pelajar dan mahasiswa, yang kedua pekerja serta freelancer. Nah, selanjutnya di cost structure kita, yang pertama itu biaya pengembangan materi dan kurikulum, serta yang kedua itu gaji instruktur dan pengajar,
Yang ketiga itu biaya pemasaran dan promosi. Yang keempat itu biaya administrasi dan operasional. Yang kelima itu serta biaya pajak tadi yang kita cantumkan 12%. Selanjutnya itu ada di revenue stream. Yang pertama kita memiliki dana pribadi dan investor. Yang kedua kita biaya pendaftaran dan pelatihan. Yang ketiga biaya sertifikasi, dan yang keempat adalah biaya webinar berbayar yang sudah kita tarifkan seperti di slide sebelumnya. Nah, berikut ini adalah milestone dari bisnis saya dan teman-teman, yang dimana di tahun 2025 kita hadir dengan mendirikan sebuah tempat pelatihan khususnya aplikasi AutoCAD, dan seiring berjalannya waktu di dari 2025 sampai 2027, di mana keuntungan kita akan kita putar untuk mengembangkan fasilitas prasarana dan sarana dari bisnis kita. Nah, berikutnya di tahun 2028 kita akan melakukan persiapan, di mana dari tahun 2007 kita menuju ke 2028 kita harus mempersiapkan apa aja pengembangan bisnis yang akan kita tambahkan seperti aplikasi lain. Nah, di 2028 kita akan membuka pelatihan teknis yang kurang lebih berkaitan dengan AutoCAD atau tidak berkaitan dengan AutoCAD. Kita akan memberikan mungkin pelatihan tentang engineering yang lain. Itu nanti akan kita kembangkan di tahun 2028. Serta di tahun 2029 di transformasi digital kita melakukan pemeliharaan sistem website untuk kembali persiapan pembukaan pelatihan aplikasi lainnya di tahun 2031, yang dimana seiring berjalan waktu dari 2009 sampai 2031 kita akan terus mengembangkan bisnis kita lanjutan dengan menemukan aplikasi lintas bidang, yang dimana kita hanya tidak dengan AutoCAD tapi kita dengan mungkin desain, editing seperti itu, karena kita harus mengembangkan bisnis kita, jangan hanya di engineering dan konstruksi saja. Baik, berikutnya untuk poin keuangan terkhusus untuk cost structure. Nah, di sini kami memiliki 5 rincian biaya untuk cost structure. Yang pertama adalah biaya pengembangan materi dan kurikulum, gaji instruktur dan tim pengajar, biaya pemasaran dan promosi, biaya administrasi dan operasional, serta biaya pajak. Yang pertama pada biaya pengembangan materi dan kurikulum, kami memiliki nilai total sebesar 41.650.000 dengan rincian pembuatan 10 modul pelatihan senilai 20 juta, pembuatan video pembelajaran senilai 20 juta, pembelian lisensi Microsoft Office sebesar 1 juta rupiah, serta lisensi pembelian Wondershare Filmora sebesar 650.000. Kemudian untuk gaji instruktur dan tim pengajar, kami memiliki nilai total per tahun sebesar 816 juta atau per bulan setara dengan 68 juta rupiah. Dengan rincian, leader mentor mendapatkan gaji sebesar 10 juta rupiah, staff instruktur sebesar 5 juta rupiah, leader operasional 10 juta, staff operasional sebesar 5 juta rupiah, staf kebersihan 4 juta rupiah, staf keamanan 4 juta rupiah. Kemudian untuk leader IT sebesar 10 juta rupiah, staf IT sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk leader admin dan marketing sebesar 10 juta rupiah, serta staf admin sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk biaya pemasaran dan promosi, kami mengeluarkan dana sebesar 21 juta rupiah, dan rincian biaya pemasaran melalui media sosial sebesar 18 juta rupiah selama per tahun, serta banner sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk biaya administrasi dan operasional, sewa kantor kami sebesar 200 juta rupiah per tahun, pembelian 4 laptop operasional sebesar 45 juta rupiah, listrik sebesar 60 juta rupiah per tahun, air PDAM 6 juta rupiah per tahun, internet 12 juta rupiah per tahun, 2 akun penyimpanan cloud sebesar 400.000 rupiah per tahun, alat tulis dan peralatan kantor termasuk printer dan 2 proyektor sebesar 20 juta rupiah, pengadaan furnitur berupa meja dan kursi sebanyak 50 set sebesar 50 juta rupiah, pengadaan kendaraan operasional berupa motor sebesar 30 juta rupiah,
pengadaan bensin operasional untuk motor sebesar Rp3.600.000 selama 1 tahun. Kemudian untuk konsumsi peserta kami menyediakan Rp18 juta per tahun. Terus untuk 2 akun Zoom Pro sebesar Rp3 juta per tahun, sehingga total biaya administrasi dan operasional kami selama 1 tahun sebesar Rp448 juta. Kemudian untuk biaya pajak kami PPh badan sebesar Rp234.737.800, sementara untuk PPN sebesar Rp287.236.800, dengan rincian total biaya pajak sebesar Rp521.974.600. Kemudian untuk rincian total keseluruhan, total pengadaan kotor kami sebesar Rp1.326.650.000. Untuk total pendapatan kotor sebesar Rp2.393.640.000 yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Maka pendapatan bersih kami per tahun sebesar Rp1.066.990.000 yang setelah dipotong pajak sebesar pendapatan kami menjadi Rp545.015.400, sehingga pendapatan profit per bulan kami sebesar Rp45.417.950. Kemudian asumsi untuk tahun kedua total pengadaan kami berkurang sehingga menjadi Rp1.141.000.000. Biaya ini berkurang dikarenakan sudah tidak ada lagi pembelian berupa furnitur, meja, kendaraan operasional serta printer dan proyektor. Kemudian asumsi pendapatan kami masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.393.000.000, sehingga pendapatan bersih kami pada tahun kedua sebesar Rp1.251.251.000.000 yang setelah dipotong pajak menjadi Rp730.015.400, yang mana setiap bulannya kami mendapatkan nilai sebesar Rp60.834.000. Baik, berikutnya untuk keuangan pada poin revenue stream. Di sini kami menargetkan 50 peserta untuk pelatihan offline, yang mana 50 peserta ini akan dikenakan biaya sebesar Rp305.000, yang mana pendapatan kita menjadi sebesar Rp15.250.000. Kemudian pada paket basic kami menargetkan sebesar 20 peserta dengan harga sebesar Rp732.000, sehingga pendapatan kami sebesar menjadi Rp14.640.000. Kemudian untuk paket toolset, kami per bulannya mengadakan 3 paket toolset, yaitu 3 toolset pertama untuk bulan ini secara offline, dan bulan ini juga 3 toolset berikutnya diadakan secara online. Begitupun bergantian seterusnya, sehingga toolset kami menargetkan 10 peserta per 1 toolset dengan harga paket sebesar Rp1.220.000, sehingga pendapatan kami sebesar Rp12.200.000 per 1 toolset, yang mana jika di total pada per 3 toolset kami mendapatkan kurang lebih sekitar 36 juta. Sehingga dari pendapatan pelatihan offline kami mendapatkan pendapatan per bulan sebesar Rp66.490.000, yang mana jika dikalkulasikan selama 1 tahun kami mendapatkan pendapatan sebesar Rp797.880.000. Kemudian untuk paket online kami menargetkan peserta yang lebih banyak. Pendaftaran kami membuka sebesar 125 peserta dengan harga yang lebih murah dibanding offline, yaitu sebesar Rp244.000. Sehingga pendapatan kami sebesar Rp30.500.000. Untuk paket basic kami menargetkan sebesar 50 peserta dengan harga sebesar Rp585.600, dengan total pendapatan kami sebesar Rp29.280.000. Untuk paket toolset kami juga menargetkan sebesar 25 peserta dengan harga sebesar Rp976.000,
dengan pendapatan dari satu closet sebesar Rp24.400.000. Sehingga total keuntungan kami dari pendapatan offline sebesar Rp132.980.000 selama 1 bulan. Jika dikalkulasikan selama 1 tahun, kami mendapatkan biaya, kami mendapatkan profit sebesar pendapatan sebesar Rp1.595.760.000. Dan jika dikalkulasikan antara pendapatan online dan offline per tahun, kami mendapatkan sebesar Rp2,393.640.000. Berikutnya ini adalah rincian dari biaya diskon yang akan diterima oleh peserta. Pendaftaran dengan paket basic, pendaftaran plus paket basic, peserta akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Kemudian pendaftaran dan 1 toolset, peserta juga akan mendapatkan sebesar 5%. Tentu periode diskon ini akan kita atur waktunya, mungkin entah di tanggal cantik seperti 22, 33, ataupun 44. Dan tentu juga ada masa berlakunya untuk diskon ini. Kemudian untuk pendaftaran paket basic dan 1 toolset, kami juga sama. Paket ini berperiode sesuai waktu yang akan kita tentukan dengan potongan harga sebesar 8% per peserta. Berikutnya juga ada paket basic dan 2 toolset. Peserta akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Berikutnya juga untuk pendaftaran paket basic dan 3 toolset, peserta akan mendapatkan total diskon sebesar 15%. Untuk paket basic plus 2 toolset serta paket basic plus 3 toolset dengan diskon masing-masing 10% dan 15%, kami tidak memberikan periode waktu. Tidak seperti paket 5% dan 8%. Selanjutnya, berikut adalah tim utama dari Next Level Academy, yaitu Nextin. Yang pertama ada Muhammad Irfan sebagai IT, yang kedua Alif Akbar Sekolah sebagai operasional, yang kedua Nurdiansah sebagai mentor, yang keempat Muhammad Fakih sebagai admin dan marketing. Sekian presentasi pitch deck dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.